Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yapisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semua waras. Masalah kasam doakannya lagi sakit Allah saatkan teman kasam yang berjuang terus memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. 3 doa dikabul, salah satunya adalah turun hujan. Hari ini hujan, Kaisam lagi ada di playground ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang penting Kaisam bisa gosip dan ngoceh dengan kalian. Belajar dari kasus mbaknya dan hati-hati hidup di Hong Kong sebagai pekerja migran Indonesia. Kita itu sebagai Wonder Woman, sebagai wanita independen, kita harus smart, jangan bodoh dan mau dibodohi, apalagi dikadali sama buaya buntung. Oke, hari ini ceritanya agak sedikit cenut-cenut hati dan jiwa raga, wes. Ada mbak yang cantik dari lahir ini berbagi kisahnya. Kayak Tisam, saya sedih, sebenarnya ini aib Kaisam, tapi tolong dengarkan dan kasih tahu mbak-mbak di luar sana bahwa tidak semua wanita Indonesia itu mudah dibegitukan. Sayangnya mbaknya nggak langsung poking. Kalau di poking CCTV dibuka, wah pasti itu dijerat hukum dan pidana, masuk sel prodeo itu si laki-laki buaya hidung belalang. Oke, jadi mbaknya ini cuy, wanita cantik yang dari lahir, please jangan ngejudge mbaknya. Mbaknya ini adalah memiliki trauma mental ya. Ibaratnya sudah di pelecehan ya, ini termasuknya sudah bangsit ini laki-lakinya ya kan. Coba ketemu kayak Tisam, mau dikemanain, mau tak tarik celana dalamnya itu. Jadi mbaknya cuy, ceritanya dia ini ya gimana ya cuy ya, dia juga merasa bosan dan dia juga pengen berkawan dengan lawan jenis ya, bukan untuk pacaran tapi untuk hanya berkawan saja ya. Kalau misalkan nyerempet sama Pak sampai dia bisa merebut hati wanita ini ya, kita nggak tahu gitu kan. Tapi mbaknya ini bukan backgroundnya bukan cokai atau menjual body ya, atau dia pemain trade, no. Mbaknya ini masih ting masih ting sih, maksudnya belum pernah pacaran di sini. Hanya saja dia itu pengen ya cuy ya, ibaratnya kenal lah dari Instagram ini. Laki-laki menurut mbaknya ini kayaknya asik deh karena suka traveling dan suka jalan-jalan di Instagramnya ya cuy ya. Dan umurnya juga masih muda sekali ini kan, sekitar 30-an ya, masih muda banget ya kan. Dan otomatis mbaknya juga ya masih muda lah. Akhirnya dia ini berkomunikasi lah by Instagram, dimana mbaknya ini komunikasi, kebetulan laki-laki itu orang lokal di sini cuy ya kan. Masa sih komunikasi ibaratnya lewat handphone aja. Akhirnya mbaknya ini diajaklah untuk me time cuy, wes me time. Kemana Kaisam me time ya? Awalnya si laki-laki ini menawarkan, kamu mau nggak nonton sama saya? Wes keren gak sih ya kan, mas muda cuy, belum kakek-kakek ini. Mau nggak kamu nonton sama saya? Abis nonton kita karaoke yuk, wes. Namanya juga wanita cantik dari lahir ini kan, ya udahlah daripada bosan kan liburan secara panas gitu kan. Dia menawarkan nonton bersama kan, otomatis ada AC-nya ya cuy. Apalagi karaoke kita bisa teriak-teriak sambil bernyanyi-nyanyi, bener nggak sih? Apalagi kita dibawa oleh orang lokal, dimana ya mungkin dia juga punya duit untuk ngejeng kita, bener nggak sih? Wes. Akhirnya diterimalah just friend ya, atau hanya teman biasa, belum pacaran. Tapi kalau laki-lakinya ini bisa mengambil hati ya nobody knows gitu kan. Sambil menyelam minum air nih cuy, ceritanya si pekerja migran ini akhirnya ketemulah dengan laki-laki ini di salah satu tempat, dimana say hi ya kan. Wah alhamdulillah mukanya memang masih muda cuy, sesuai dengan yang ada di Instagram ya kan. Biasa kan kalau kita pemain trend gitu kan, mukanya itu kita pakai filter kayak baby gitu kan, baby apa namanya, kayak Barbie gitu kan. Pas ketemu sudah banyak keriput ya kan, sehingga ditinggalin sama laki-laki di luar sana. Mbaknya ini bener memang cocok cuy, masih muda, sama-sama muda ya kan. Akhirnya dia ini pertama nonton lah cuy, nonton, cuma pandangan si laki-laki ini sudah mengisyaratkan bahwa kamu cantik banget. Secara gitu kan, Indonesia punya wanita cantik dari lahir Indonesia, cantik-cantik menurut Kaisam. Kalian cantik nggak? Sembarangan Kaisam skincare saya gitu. Akhirnya laki-laki ini sudah memandang wanita Indonesia ini beautiful katanya ya kan. Mungkin di situ hasratnya dan getaran jiwa-jiwanya ini menggelora ya kan. Akhirnya setelah nonton masih banyak waktu aja, secara nonton kan paling 2,5 jam gitu kan. Akhirnya ayo kita karaoke katanya. Dibookingkan ke karaoke yang ya lumayan bagus banget sih cuy ya, kayak sekelas hotel bintang 4 gitu kan. Akhirnya dibawa si pekerja migran ini ke karaoke tersebut, nyewa room ya.
room karaoke, bukan room hotel. Kalian itu gimana sih? Wah pasti Kak Isyam abis karaoke dia diajak itu ke hotel, gibah aja kalian. Akhirnya si pekerja migran ini dibawalah sama laki-laki ini ke room karaoke. Setelah check in, kok check in sih, check in bookingan maksudnya ya kan, masuklah ya kan. Sudah mulai ini cuy nyanyi-nyanyi do re mi fa sol la si do ya kan, nyanyi-nyanyi. Si laki-lakinya juga mengekspresikan tuh bahagianya bersama si wanita ini. Akhirnya si wanita ini ditawarilah sebuah minuman cuy, di mana dia ini, kamu minumlah. Dia dengan sadar ya, dia termasuknya wanita yang cantik dari lahir dan pintar menurut Kaisam ya. Karena tidak diteguk aja itu minuman ya kan, sebotol bukan minuman keras kayak orange juice kayak gitu cuy, bukan minuman alkohol ya cuy ya. Tapi mbaknya ngomong, oh saya nggak mau, katanya ini aja ya kan, karena dia pesan sendiri cuy minumannya, maksudnya punya sendiri, bener ya kan, nggak baper ini perempuan, bener nggak sih, nggak kayak kalian gitu kan, secara baru diajak kencan aja udah mau tuh dibawa ke hotel. Wih kayak hotelnya bintang 5 lumayan ngadem, nggak gitu nih. Tapi karena mbaknya ini nggak baper, jadi dia menolak cuy, takut dikasih obat. Kayak Isyam pintar, bagus ya. Jadi kita tuh jangan percaya aja gitu dengan laki-laki hidung belalang di luar sana kayak gini. Akhirnya cuy, nih si laki-laki ini udah nggak bisa nahan hasratnya yang menggelora nih melihat teman kayak Isyam yang cantik dari lahir ini. Katanya, I wanna kiss you, katanya. Saya mau cium kamu, katanya. Ya kan, kaget lah dia kan, spontannya cuy ya. Lo kok mau cium-cium saya, katanya ya kan. Bayar aja kagak, masa iya ya kan. Akhirnya dia mendekati si perempuan ini dan akhirnya ketempelan cuy. Dia itu dicium sama laki-laki ini. Akhirnya tidak seperti itu aja cuy. Dia juga menggerilya ini tangannya ke bagian dada cuy. Kena lagi cuy. Ini udah nahan ya cuy ya. Pekerja migrannya ini benar-benar udah nahan banget ini supaya tidak masuk ya cuy ya. Ternyata masuk cuy, tenaganya laki-laki seperti itu. Dan tidak seperti itu aja cuy, dia juga membuka bajunya ini si laki-laki ini dan membuka celananya ya kan. Akhirnya apa, dia keluarkan senjata itu cuy, pentolnya, dan dia memasukkan ini ke mulut mbaknya. Kak Isyam ngebayangin, aduh Kak Isyam jangan ngebayangin, aduh. Akhirnya masukin ini ke mulut mbaknya, dan mbaknya ini langsung melepehkan itu, kayaknya harusnya digigit aja ya menurut Kaisam, gigit aja gitu. Astagfirullahaladzim, Kaisam jadi ngebayangin. Akhirnya ini ngelepeh ya kan, udah tangan udah pokoknya intinya berusaha menahan. Ini udah termasuknya pelecehan ya ini kan si laki-laki ini. Akhirnya mbaknya ini, wah kamu kenapa kayak gitu, kamu buat saya takut, katanya. Saya nggak mau kayak gitu, katanya, kayak gitu kan. Wah iya memang sih, kalau wanita cantik dari lahir yang mahal ini menurut Kaisam harus dikasih pelajaran. Harusnya mbaknya langsung talking ya, CCTV dibuka ya kan. Kena dia sel prodeo itu, kena tuh beneran si laki-laki ini, habislah sudah dia. Tapi mbaknya karena takut dan dia merasa nggak enak sama majikannya, karena ini kan dilakukannya bukan dengan majikan ya, tapi di luar konteks pas dia libur. Tapi walaupun seperti itu, kalian tuh tetap dilindungi secara hukum cuy. Apalagi seperti itu, jangankan itu ya, sudah termasuknya bener-bener loh itu. Ya kan, kita jangan kasih ampun tuh laki-laki seperti itu. Ceblosin ke sel prodeo, walaupun panjang, nggak jadi masalah. Memang sih ya cuy ya, kalau misalkan untuk seperti itu memang panjang prosesnya. Harus ada investigasi CCTV, tapi kejahatan ya tetap harus kejahatan. Kita tuh jangan dinilai karena tidak ada transaksi pembayaran loh di sini ya. Jangan main-main kamu. Kalian tahu nggak, orang Hongkong ya diintip di MTR aja dia booking loh. Karena apa? Apalagi itu yang sudah dengan sengaja mengeluarkan senjatanya dan dimasukkan ke mulut kita gitu kan. Karaoke versi lah ini laki-laki ini ya. Kurang ajar memang. Akhirnya si pekerja migran, terus kamu gimana? Saya telepon taksi ke Isam, saya langsung keluar, saya pergi, katanya. Dan hari ini saya masih kebayang aja trauma inilah ya. Karena beda ya, karena kalau misalkan memang sengaja dan tidak disengaja itu kan, dia kan cuma untuk bermain aja gitu kan dengan laki-laki gitu kan, ibaratnya bukan bermain di kasur gitu kan, cuma mendapatkan seperti ini kan kitanya jadi takut gitu kan. Sebenarnya kalau poking kena itu laki-laki, tidak semua wanita Indonesia itu mau dibegitukan ya cuy, bener gak sih? Nah itu tadi, kalian nih hati-hati kalau bermain dengan laki-laki ya seperti ini, hati-hati. Konsekuensinya mereka itu hanya apa? Hanya melihat tubuh kita, iya kan? Nggak ada zamannya kita main sama laki-laki Hongkong ta'aruf gitu kan langsung menikah, kagak ada cuy, iya kan? Yang ada dia ngejar apa? Ngejar sahwit,
Nah, ini buat kalian hati-hati ya di luar sana ya. Kalau terjadi seperti ini dengan kalian, apa yang harus dilakukan? Apakah kalian akan poking atau memaafkan seperti mbaknya ini? Aduh, mbaknya hanya bisa cerita dan ini sebagai woro-woro. Mungkin si laki-laki ini masih berkeliaran dan dia itu ucapin sorry terus di media sosial, langsung auto block sama wanita cantik dari lahir ya. Rajat. Tapi kan udah kena dadanya ya cuy ya. Udah kena juga bibirnya. Aduh. Ampun ini begitu mengerikan memang kalau misalkan kita bermain dengan lawan jenis di Hong Kong ya cuy ya. Kalau kita nggak bisa menjaga diri, kayaknya kena juga ini kan. Mendingan saya kayak Sam dinikmati terus diambil duitnya. Beda. Jangan samakan ini si pekerja migran ini dengan kamu, ya kan? Aduh, ampun. Kira-kira kalian punya pengalaman nggak di ibaratnya dengan laki-laki dipaksa ya? Ingat ya cuy ya, pelecehan ya kan itu dilindungi oleh hukum Hong Kong, dan selama bersentuhan itu ada salah satu yang tidak menghendaki, itu termasuknya pelecehan dan itu bisa dipidanakan. Jangankan itu ngintip rok aja itu dendanya 50.000 Hong Kong dolar. Nah Kak Isyam, kalau kayak gini gimana caranya? Yo nanti dia dipoking, proses polisi ya kan, CCTV sebagai bukti, pengakuan mbaknya ya kan, udah itu pun bisa menjerat cuy, walaupun panjang ya. Nanti barang buktinya apa? Celana dalamnya dia, bajunya dia gitu kan. Nanti tuntutannya apa? Tuntutannya jeblos ya. Kalau nggak salah tuh 11 tahun sel prodeo itu. Terus ya denda. Ya, ngintip rok aja 50.000 denda yang ditentukan oleh pemerintah Hong Kong cuy. Bener nggak? Kita boleh menuntut apa namanya? Mental kita ya kan. Nanti mbaknya itu dapat ini apa namanya, dapat psikiater, nanti diarahkan untuk psikiater, itu trauma kan. Nah itulah makanya ya, jadi walaupun kesalahan kita ini sebenarnya bukan kesalahan kita ya kan, siapapun itu kalau tidak menghendaki kita boleh poking karena ini udah termasuknya kriminal. Jangan biarkan nih para penjahat kelamin ini berkeliaran di luar sana. Buat kalian wanita cantik dari lahir, hati-hati di luar sana ya. Hati-hati kalau misalkan berkenalan dengan laki-laki hidung belalang di luar sana. Kenapa sih mereka itu selalu menganggap kita itu kayaknya murah gitu ya cuy ya. Gampang banget gitu untuk di-kiss atau digrepe-grepe gitu kan, itunya si dada ya kan. Kenapa gitu kan? Kenapa kalian tidak menjaga aset kalian dengan baik cuy? Biar nambah gede kayak Syam. Wah, semprul. Ya udah, mungkin itu cerita yang mungkin lucu untuk kita tapi menyimpan trauma untuk Mbak ya. Dari video ini Kak Isyam hanya berharap semoga wanita cantik di luar sana lebih menjaga diri dan lebih mahal, jangan diskon ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak semangat ya, jangan diulang lagi, insya Allah sembuh dengan sendirinya asal kamu jangan terlalu paksakan untuk mengingat terus ya. Alihkan dengan kerja gitu kan. Oke, good job. Untung alhamdulillah tidak dimasukin itu guanya, benar nggak saya? Good job, keren, kamu adalah wanita yang mahal. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.